Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan hari ini guys, kita bakal ngebahas sebuah tablet terbaru yang dirilis oleh Samsung Indonesia, yaitu Tab S6 Lite. Nah, tablet ini sesuai dengan namanya merupakan versi Lite atau adiknya dari tablet terbaiknya Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab S6 yang di-launch beberapa bulan kemarin. Nah, di video hari ini guys, gue akan share ke kalian 5 hal penting yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalian sebelum kalian membeli Samsung Galaxy Tab S6 Lite. So yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! So, ini dia Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Nah, yang pertama gue bakal bahas dari desainnya dulu aja guys ya. Nah, untuk Tab S6 Lite ini walaupun harganya setengah dari Samsung Galaxy Tab S6, build quality-nya masih kerasa premium banget dengan body dan frame berbalut aluminium yang bakalan awet nih untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian terdapat S Pen yang juga udah include nih guys di dalam paket penjualannya. Nah, S Pen ini menempel di samping kanan bawah dari body tablet ini. Dan ini juga S Pen-nya harus menghadap ke atas ya tipnya ya guys ya. Agak bingung juga pas awal karena Samsung nggak nulis tempat nempelan si S Pen-nya ini. Nah, selama gue coba sih magnetnya juga super strong guys, kuat banget. Terus kayak bisa nempel gitu di berbagai permukaan di bagian tabletnya ini. Mungkin karena banyak magnet juga di tablet ini. Nah, untuk Tab S6 Lite ini guys masih tersedia 2 buah speaker stereo di bagian atas dan bawah. Ada 3,5 mm headphone jack juga, serta portnya USB Type-C yang udah kompatibel sama adaptive fast charging 15 watt. Nah, di bagian depan penampilannya masih dibilang mirip juga guys sama kakaknya dengan layar 10,4 inci yang bezelnya lumayan tipis nih. Ada pilihan 3 warna untuk Tab S6 Lite, yaitu ada Angora Blue yang kita pegang sekarang, ada warna chiffon pink, dan juga warna Oxford Grey. Oke, kita lanjut ke part yang kedua, yaitu spesifikasinya. Berikut adalah specs lengkap dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Chipsetnya menggunakan chipset Exynos 9611 10nm quad-core, ini sama dengan yang ada di Samsung Galaxy A50s. RAM-nya 4GB dengan storage 64GB dan juga 128GB. Layar 10,4 inci dengan resolusi 1200x2000 pixel. Kamera belakang 8MP, kamera depan 5MP. Baterainya sama dengan Tab S6, yaitu 7040 mAh yang juga kompatibel sama fast charging 15 watt tadi. Dari segi ukuran juga hampir sama guys, hampir sama persis, cuma beda di tebelnya aja yang 7 mm dan berat 467 gram. Nah, memang dari segi specs nih guys, banyak dilakukan penyesuaian dibandingkan sama Galaxy Tab S6 yang harganya 2 kali lipat. Jadi ini harganya setengahnya doang guys. Mulai dari screen-nya, sekarang menggunakan panel TFT IPS yang memang nggak se-vibrant AMOLED kalau kalian lihat samping-sampingan ya. Dan resolusi juga sedikit turun ke kategori Full HD+. Kemudian chipset serta RAM juga mendapatkan adjustment. Agak disayangkan sih nggak tersedia secure biometrik kayak fingerprint sensor, hanya tersedia face recognition yang cukup cepet lah buat standar hari ini. Namun demikian, dari segi value sih tablet ini menurut gue punya price to performance yang masih dalam kategori oke banget lah. Gue akan jelasin lebih detail di part berikutnya, yaitu user experience. Oke, hal pertama di sektor user experience yang gue pengen share adalah di sektor layarnya ini guys. Karena banyak banget yang nanyain tentang layarnya TFT yang dipakai di Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini. Nah, buat kualitas layar sendiri guys, menurut gue sih udah oke banget buat pemakaian sehari-hari. Layarnya terang, resolusinya Full HD juga masih tajam di mata gue, dan buat nonton konten multimedia YouTube, Netflix, Instagram juga enak banget, terutama dengan dual stereo speakernya yang punya kualitas suara surprisingly oke banget. Gue udah research lumayan banyak tentang panel TFT yang ada di Tab S6 Lite atau di device-device Samsung pada umumnya. Nah, hasil research gue, intinya sih guys, panel yang ada di Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini sama dengan panel IPS yang punya akurasi warna oke, tajam, serta viewing angle yang juga baik. Nah, untuk jenis displaynya, TFT ini adalah teknologi yang dimiliki Samsung, itu Thin Film Transistor singkatannya ya. Dan panel IPS sendiri juga merupakan jenis panel TFT atau anaknya TFT lah. Ya panjang sih, intinya sih TFT di sini itu sama dengan panel IPS. Nanti gue coba link ke videonya teman kita Chun Xian Live di mana dia interview Om Moldy dari Sobat HP yang ngejelasin panel TFT atau IPS-nya Samsung ini. Oke, lanjut ke bagian performance. Nah, Tab S6 Lite ini menurut gua udah cukup mumpuni lah buat pemakaian sehari-hari. Buka aplikasi untuk multitasking, multi-window itu tergolong responsif. Masih buat main game seperti PUBG itu juga bisa main dengan settingan smooth extreme loh. Menurut gue juga udah nyaman banget gaming di tablet ini karena bezelnya tipis, jadi jempol kita masih enak masuk ke dalam layarnya. Lumayan cocok buat casual gaming, tapi emang nggak direkomend buat yang berat-berat kayak gitu guys. Kemudian untuk kamera depannya dan kamera belakang juga punya kualitas yang baik lah. Untuk video call terutama lagi kayak gini kan buat keluarga yang mungkin sekarang punya anak-anak yang lagi belajar di rumah, tablet ini bisa jadi opsi yang oke juga buat kebutuhan tersebut.
Terus satu hal lagi yang enak dari tablet Android adalah kemampuan OTG drive, di mana kalian bisa langsung colok aja atau copy data dari flash drive, dari hard drive, ataupun SSD langsung ke tablet ini tanpa perlu dongle yang ribet-ribet kayak gitu guys. Gua rasa ini jadi fitur yang convenience banget dan cocok banget buat orang Indonesia yang butuh sebuah gadget multifungsi, nggak pakai ribet, dan juga bisa dipakai di rumah dan juga buat mobile. Nah, untuk baterainya tadi 7040 mAh bisa dibilang lebih dari cukup lah buat dipakai selama seharian. So far, gua belum pernah ngabisin dalam sehari setelah gua pakai selama seminggu terakhir ini. Nah, kemudian untuk urusan keyboard di Tab S6 Lite ini juga hadir sebagai aksesoris tambahan. Samsung bekerja sama dengan Targus untuk membuat Bluetooth keyboard case pasangan dengan Tab S6 Lite, tapi dia pakai Bluetooth. Kalau kalian mau, nanti gue rekomend beberapa keyboard Bluetooth yang cocok juga untuk Tab S6 Lite ini. Lanjut ke nomor 4 yang menurut gue ekstra penting dari tablet ini, yaitu S Pen. Nah, kalian udah nggak perlu lagi beli-beli aksesoris tambahan. S Pen udah include di dalam box dari Tab S6 Lite ini. Nah, banyak banget fitur-fitur yang kalian bisa pakai dari S Pen ini di samping sebagai alat tulis dari tabletnya. Seperti ada fitur shortcuts untuk screenshot layar yang namanya Smart Select. Ada juga namanya Screen of Memo, di mana kalau kalian tarik aja penanya dari magnetnya tadi, kalian bisa langsung aja take notes di layarnya ketika layarnya mati dengan cara menekan tombol di S Pen-nya ini guys. Terdapat 4096 pressure sensitivity di S Pen-nya ini yang membuat nulis di tablet ini tuh berasa responsif dan experience-nya tuh enak banget guys. So far so good lah. Ya bisa dibilang sesuai sama standar Samsung S Pen juga, yang mungkin kalian semua kalau kalian udah nyobain kalian bakal ngerti enaknya pakai S Pen ini. Banyak banget hal yang kalian bisa lakuin dengan S Pen ini, jadi make sure kalian research aja buat maksimalin fitur-fiturnya dari S Pen. Oke, kemudian hal kelima yang harus kalian ketahui adalah pricing atau harganya. Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini guys dijual kurang lebih harganya setengah dari Galaxy Tab S6 versi biasa, makanya itu menarik banget menurut gua. Ada dua opsi. Yang pertama storage 64GB itu harganya 6999, dan juga opsi yang storage 128GB itu bedanya cuma 300.000 aja di 7299. Jadi kalau kalian tertarik, menurut gua langsung aja sih sikat yang versi 128GB-nya karena hanya beda Rp300.000. Dan dengan memori yang lebih gede pasti juga bisa dipakai untuk jangka panjang. Oke, so that's it guys, itu tadi 5 hal penting yang kalian harus ketahui dari Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Menurut gua sih alasan kalian beli Tab S6 Lite ini adalah pertama S Pen support. Itu penting banget karena udah punya S Pen ini di dalam tablet ini, kemudian ada stereo speaker juga, ada headphone jack juga, serta harganya yang sekitar 7 jutaan sih menurut gue masih tergolong worth it lah buat apa yang kalian dapetin dari tablet ini. Dan tablet ini juga bisa dibilang cocok lah buat orang Indonesia yang punya kebutuhan berbagai macam, mulai dari generasi muda sampai ke generasi yang berkeluarga sekalipun. Jadi kalau kalian punya banyak device Samsung di rumah, nambah satu Tab S6 Lite ini bakalan oke banget juga buat menunjang pengalaman produk ekosistemnya Samsung. Oke, so gimana pendapat kalian tentang Samsung Galaxy Tab S6 Lite ini? Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah, dan boleh dong klik tombol jempol ke atas kalau kalian suka dengan videonya, share dan juga subscribe ke Best in Tech untuk info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao!